Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa disehatkan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sampai dengan hari ini, hari akan berjumpa insyaallah, dan sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan. Bulan yang sangat spesial, keistimewaan yang luar biasa, dan momentumnya sekalipun hadir dalam sebulan, itu hanya akan nampak satu kali dalam setahun. Untuk itulah kita telah belajar berbagai hal untuk menyiapkan siam Ramadan kita, menyambut ibadah yang mulia dengan berbagai keistimewaan yang dimaksudkan itu, dengan persiapan-persiapan yang matang, sehingga saat tiba waktunya, kita sudah lebih siap menunaikan berbagai hal yang Allah perintahkan demi meningkatkan kemuliaan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu, kita penting mengenal aneka aturan, terutama hal-hal pokok menyangkut syarat dibenarkannya menunaikan ibadah siam Ramadan itu. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba menampilkan 3 ketentuan pokok. Sekali lagi, 3 ketentuan pokok yang menyulam syarat puasa itu wajib dan benar ditunaikan. 3 bagian ini, yang pertama terkait dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah aneka ketentuan yang menjadikan seorang muslim dikenai kewajiban untuk menunaikan ibadah siam. Jika belum sampai atau tidak terpenuhi ketentuan ini, maka belum berlaku kewajiban puasa untuk dirinya. Yang pertama adalah al-bulugh. Bulugh yaitu sampai pada usia baligh, batas yang menjadikan seorang muslim mendapatkan ujian yang dikenal dengan taklif dalam kehidupannya. Berlaku hisab, berlaku timbangan, karena ada pertama kematangan nalar dalam dirinya yang ditandai dengan perempuan tiba masa haidnya atau laki-laki telah bermimpi tertentu yang diisyaratkan dalam bentuk hubungan seksual. Dengan itu dia dipandang sampai pada tahap bulugh yang disebut dengan baligh. Kemudian yang kedua adalah al-qudrah, adanya kemampuan. Jika seorang telah sampai pada usia baligh dan menjadikan dia wajib menunaikan puasa, maka teriring dengan itu juga mesti ada kemampuan, dipastikan dia mampu menunaikan ibadah siam. Ini adalah bentuk kasih yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunjukkan kemudahan dalam syariat Islam. Islam tidak datang membawa beban, tapi Islam datang membawa pendampingan yang mengarahkan manusia pada posisi terhormat, bermaslahat, dan membuka pintu gerbang kesuksesan dan kebahagiaan dalam berkehidupan. Karena itulah kemudian tuntunan syariat pun datang memberikan bimbingan sesuai dengan kadar kemampuan hamba. Al-qudrah, adanya kemampuan yang secara medis dipastikan dia mampu menunaikan ibadah siam. Jika memang dipandang ada kesulitan karena sakit tertentu yang diduga secara medis, bila menunaikan ibadah siam dapat memperparah penyakit misalnya, maka Al-Quran memberikan solusi dengan mengganti ibadah siam itu
di waktu selain Ramadan. Maka kewajiban pada saat bulan Ramadan itu gugur bagi dirinya, namun juga diwajibkan ia mengganti itu dengan nama qada di luar bulan Ramadan. Jadi sifatnya gugur sementara waktu, tidak berlaku siam bagi dirinya saat sakit itu di bulan Ramadan, dan dia mendapati alternatif yang luas terbentang selama 11 bulan berikutnya, dan itu juga mengacu pada pemulihan kondisi fisiknya sehingga dipandang mampu untuk menunaikan ibadah siam yang dimaksudkan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Puasa ditunaikan dalam hari-hari berbilang yang bisa engkau hitung selama sebulan Ramadan itu. Bila pun ada uzur seperti penyakit tertentu yang menyulitkan menunaikan ibadah siam, atau bila dengan puasa itu bisa menambah parah penyakit, atau dalam kondisi perjalanan jauh yang tidak memungkinkan menunaikan ibadah siam karena jauhnya, lelahnya, atau boleh jadi kondisi waktu yang tidak stabil. Berangkat baru sebentar Anda naik pesawat, sudah berubah waktu, sudah berubah lagi, sehingga dengan perbedaan zona itu menjadikan waktu tidak stabil dalam penunaian ibadah puasa. Maka yang terbaik adalah Anda berbuka dan mengganti di kesempatan yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini adalah dua yang menyulam syarat wajib penunaian ibadah siam. Jadi bagi adinda, anak-anak kita yang belum sampai pada usia baligh di bulan Ramadan, belum berlaku kewajiban bagi dirinya, namun dia dapat mengiringi ibadah siam ini dengan menunaikannya bersamaan dengan umat Islam yang sudah baligh sebagai latihan, sebagai adaptasi, dan juga keberkahan awal. Mudah-mudahan dengan semangat menunaikan ibadah ini, sekalipun belum baligh, mendapatkan percikan keberkahan dari Ramadan, dan juga memberikan motivasi kepada orang yang sudah baligh untuk meningkatkan ibadah siamnya secara kualitas, sehingga bisa melihat bila anak yang belum baligh saja begitu serius, maka yang baligh harus semakin lebih termotivasi. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui syarat wajib, yaitu bulugh, sampai pada usia baligh, dan kudrah, adanya kemampuan, kita akan masuki syarat yang kedua. Sebelum sampai pada yang kedua ini, penting juga untuk ditambahkan bahwa pada kudrah ada satu spesifik yang menjadi catatan dalam Al-Quran. Bila secara medis dipandang tidak mampu sama sekali menunaikan ibadah siam selama hidupnya, karena faktor uzur misalnya, ada kelemahan tertentu, atau karena penyakit yang memang secara medis tidak dimungkinkan dalam hidupnya ini untuk mengganti ibadah siam, karena kondisi-kondisi yang dipandang secara medis memang sulit untuk bisa menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Ada orang kondisi koma misalnya, atau kondisi yang memang menyulitkan secara medis untuk menunaikan ibadah puasa. Dalam bahasa Arab itu diksinya diilustrasikan atau digambarkan dengan kata ataqa yutiqu. Jadi kalau ada kerah baju itu, taqah itu asalnya kerah baju. Jadi kalau kerah baju terlalu sempit, kemudian dipaksakan untuk dipakaikan sehingga membuat nafas menjadi sesak, leher seakan terkunci sehingga sesak bernapas. Semakin dipaksakan, malah semakin bisa menyulitkan bernafas dan bisa berbahaya. Itu ataqa yutiqu, sulit untuk melakukan sesuatu. Nah, karena itu bagi yang berada dalam kondisi demikian, maka ditoleransi oleh syariat, gugur kewajiban menunaikan ibadah siamnya, diganti itu semua dengan menunaikan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang dipastikan secara medis tidak mampu menunaikan puasa di sisa hidupnya, maka itu bisa diganti dengan menunaikan fidyah, tebusan dari ibadah siam yang tidak bisa ditunaikan di bulan Ramadan itu. Dia keluarkan fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Di satu riwayat baca